persilakan kepada beliau Guru Muhammad Yanur alaihi fal yatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus Sayyidi Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, juga kepada Al-Habib Muhammad Al-Haddar, juga kepada Al-Habib Sahibul Majlis Al-Habib Muhammad Al-Attas. Yang mulia para alim ulama semuanya yang berhadir, teriring doa mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Kada bapanjang libar ulun malam ini cuma menyampaikan sedikit daripada papadah. Kita berkumpulan nang kaya ke ini, nah ini merupakan perkumpulan yang sangat menyejukkan kepada hati kita. Sayyidah Ummud Darda beliau pernah berkata, talabtul ibadata bikulli syai', kata beliau, fama wajadtu ma wajadtu ashfa li sadri min mujalasati ahli dzikri, kata beliau. Bahasa kesimpulannya kayak ini, kadadadah nang paling nyaman, paling sedap, paling sejuk aku nih mendapati kecuali aku duduk beserta dengan orang-orang yang ahli zikir. Nah malam hari ini kita duduk di sini berkumpulan dengan orang-orang yang ahli zikir, ahli salawat. Mudah-mudahan perkumpulan ini dinadrah oleh baginda Nabi SAW, dan perkumpulan ini membuat Allah ridha lawan kita barataan. Hadirin sekalian rahimakumullah, Sayyidil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memberikan papadah lawan kita, alaikum bitaqwallahi minha tazawwadu bizadin fataqwallahi min asyrafiz zadi. Bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah sebagai bekal, karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal. Wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Dalam menuntut ilmu yang mulia, curahkanlah perhatianmu dengan giat, penuh kesungguhan, dan dengan meninggalkan kebiasaan burukmu. Ini diantara pesan Al-Habib Ali, wasiat atau nasihat Al-Habib Ali. Nuntut ilmu tuh jasirin bujur-bujur, jangan kada bujur-bujur. Nuntut ilmu sasambilan kada kawa, harus sasapuluh, kada kawa sasambilan pian nuntut ilmu. Pokoknya bujur-bujur nuntut ilmu supaya dapat. Dan tinggalkanlah kebiasaan burukmu. Kebiasaan buruk kita apa? Koleran, nuntut ilmu kada istiqomah. Ini kebiasaan buruk. Mun sudah dibuai ke majelis tu bilang macam-macam hagiha alasan, macam-macam alasan. Ke majelis ke malam ini kade aja aku sakit parut. Kena minggu dudi buai kawan pulang ke majelis kah aja kau orang aruhan aja tatayan rumah. Minggu dudi ada pulang alasan mintuha bageringannya. Minggu dudi bini hendak berenang. Minggu dudinya anak garik. Dudinya orang kematian pulang tatayan rumah. Ada terus. Pancilah tumbus, rinjinglah iris. Kenapakah kisah? Ini kebiasaan buruk karena kita kada istiqomah dalam menuntut ilmu. Ayo istiqomah nuntut ilmu.
fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Di dalam ilmu, kata beliau, tersimpan cahaya dan keindahan yang menghiasi hati, dan menuntut ilmu adalah sebaik-baik perbuatan seorang abdi, seorang hamba. Dengan ilmu itu menjadikan kita bercahaya. Ilmu tersebut menjadikan kita bercahaya dan menjadikan keindahan menghiasi hati kita. Dan menuntut ilmu, kata beliau, adalah sebaik-baik perbuatan seorang hamba. Nuntut ilmu dikenal pahalanya. Ada kisah genalnya. Nabi pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud kan, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, fi majlisil ilmi atau fi majlisil ilmi, fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin. Nabi menyebutkan kepada Ibn Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau satu mat di dalam majelis ilmu, kada menjapai pulpen, kada ada nulis sehuruf pun, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau memerdekakan 1000 ikung budak. Anggap aja 100 juta seikong nusia nih, 100 juta kali 1000, ada kan hakon meitong berapa jumlahnya ngentok? 100 juta kali 1000 ikong berapa M ya duitnya ya? Bisa triliunan sekolah. Berapa leh? Muyaki meitong ngentok. Pokoknya banyak, habisnya kisah. Nang banyak kayak itu bisa kita dapat hanya dengan kita duduk di majelis ilmu. Untung belum lagi sambungannya berikutnya, wa nadharuka ila wajhil alim. Engkau memandang kepada wajah orang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Engkau memandang kepada wajahnya orang alim, itu lebih baik bagi engkau daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. Seikung kuda wah ini 20 juta rata-rata kali 1000, berapa duitnya ngentok? Itu hanya bisa pian dapatkan dengan cara yang ringan, bisa cuma maitihi muha orang alim. Nah makanya itihi muha orang alim tuh baik-baik, itihi na muha guru-guru kita, habaib kita, itu masya Allah maitihinya tuh nah pahalanya lebih gandal daripada nyumbang 1000 ikung kuda fisabilillah. Ada gegempengan pian. Nah makanya jangan kada maitihi nang jauh, ayo itihi layar lebar. Itu nya maitihi di layar lebar kok kurang tambahan apa mun lokasinya kada memungkinkan. Lawan mata kita nih terbatas, maitihi nih berjarak. Kada kawapang kita kayak matanya wali, diam di Samarinda tambus ke Makkah melihat. Nah itu lain babnya kita sebelah taweng dingin kada nihat lagi. Sepaju orang sebelah taweng pai tahu aja. Apa mata kita dasar ke itu udah. Dan kayak ini pang dah. Tiwas mau undang orang kalua. Bihi ya'riful insanu haqqa ilahihi fayuhda bihil ghawi wa yarwa bihil sadi. Dengan ilmu manusia mengetahui hak-hak Tuhannya, dengannya yang sesat mendapat petunjuk dan yang haus ilmu dipuaskan dahaganya. Dengan menuntut ilmu, di situ kita mengenal, oh ini hukum halal, oh ini hukum haram, ini hak-hak Allah Ta'ala, ini nah harus digawi, ini nah harus ditinggalkan. Nah kayak itu tuh kita tahu berkat ilmu. Mun kada be ilmu pian bah ngalehah ranjah betantan, ngerti lah betantan, ranjah betaros, orang kada belampu hidup. Makanya mun hidup kada be ilmu ngaleh, kada tahu aturan, kada tahu apa-apa. Dan orang nah hidup kada beilmu, kada mungkin ibadahnya bisa diterima Tuhan, pasti ditolak. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang nang ba'amalan kada ada ilmunya, maka amalannya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib pian nuntut ilmu, fardu ain hukumnya pian nuntut ilmu. Paham-paham aja. Namana na anom masih kawa mondok nan tuha-tuha kada kau lagi mondok, majelis satu yo datangi majelis
malam ini di anu, malam besok di anu, malam besok di anu, datangi. Tujuan kita supaya kita jangan jahil dan ibadat kita bisa diterima Allah Ta'ala. Kan kayak itu tuh. Jangan sampai nah kayak ulun kisahkan rajin tuh, bungol sarumahan. Judulnya bungol sarumahan. Nah, hari Ahad bakawinan, malam Senin malam pertama. Gigir dua laki bini, bakalahi niat mandi wajib. Kadadana samanya niat mandi wajib. Yang jenyam bini. Tahu kapian niat mandi wajib? Ujar yang nyalake kakek itu wae niat mandi wajib mulai bahari. Maksud ulun bacaannya napanya tahu pada kakek itu. Ada aja nyalaki bacaan niat mandi wajib at-tahiyat mubarak shalawatu thayyibatulillah. Itu bacaan niat mandi wajib jar nyalaki. Salah jenyam bini. Aku dapat riwayat daripada Angah meriwayatkan kepada aku niat mandi wajib Rabbighfirli warhamni wajburni. Akhirnya bakakarasan berdua bangun nyamin tuha di kalambo. Muyak bener aja dua laki bini ini gigir. Nang apa digigirakan? Nih main niat mandi wajib dadana samanya. Ikam napa yang Rabbighfirli? Ikam napa toh at-tahiyatul? Nang mana nang bujur? Salah keduanya jinya umat. Nang bujur Allahumma hdina fi man hadait. Ujarnya umat. Bertiga ada gigir di rumah nih, tambah gigir rumah. Akhirnya bangun nyanine nang paling tuha. Juut berjalan nang tuha ngene. Mamarake napanya yang gigirnya betengah malamanan. Nipang maai cucu pian niat mandi wajib dedana samanya. Ikam napanya yang ulun Allah mahdina biman hadait. Cucu ikam bang napa? Itu si iyang Rabbighfirli. Nang si utoh bang at-tahiyatul. Nang mana nek nang bujur? Salah jennya nini berataan. Nang bujur kayak apa nek? Nang bujur jennya nini buhanmu tahu mandian aja niatnya aku nanggung berataan. Nah ini luar biasa pandiniannya. Kawa menanggung niat orang ya bagi sahnya nih. Nah ini judulnya bungol sarumahan. Walaupun kisah itu mangaradau kisah itu, tapi bisa dijadikan pelajaran. Apa pelajarannya? Jangan sampai di kampung kita, di Bandung kita ada terjadi hal-hal seperti itu. Pahamannya apa yo? Yuk semangat nuntut ilmu, yuk istiqomah hadiri majelis ta'lim. Apakan lagi majelis yang dibina oleh habaib. Di sini tersambung langsung kita mendapatkan sambungan kepada Sayyidil Wujud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ilmunya beliau jelas mu'tabar, jelas nyambung. Al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang diakui nyambung sanatnya sampai ke Nabi Muhammad. Beliau sahibul majlis tidak hanya sanat ilmunya menyambung kepada Nabi, tapi nasab beliau terus nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keuntungan yang luar biasa. Ayo ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, kenalkan mereka kepada para habaib, kenalkan mereka kepada para ulama, kenalkan mereka kepada orang soleh, baik orang soleh yang masih hidup maupun orang soleh yang sudah meninggal dunia. Diperkenalkan, karena banyak apa namanya nasihat para habaib kita, diantaranya yang selalu menyemangati kita untuk mengelangi orang-orang soleh baik hidup maupun meninggal dunia. Diantaranya al-alimul allamah al-kutub al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, sahib keramat Empang Bogor. Beliau mengatakan saking disuruhnya kita nih mengelangi orang wali, zuril aulia walau biqiraatil fatihah. Ilangilah orang wali, jar Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, sahib keramat Empang Bogor. Ilangi orang wali sekalipun hanya membaca fatihah. Saking pentingnya be'el orang wali, saking pentingnya be'elang lon orang wali. Bahkan beliau mengatakan addibu auladakum bimahabbatil aulia. Lajarilah anakmu dengan mencintai orang-orang wali. Mulai lagi halus diperkenalkan mereka kepada orang soleh, baik orang soleh yang masih hidup maupun orang soleh yang sudah meninggal dunia. Bawa anak kita ziarah, bawa anak kita be'elang lawan orang alim, bawa. Inya tatanam mulai lagi halus tabiasa. Akhirnya kena abahku jarnya bahari bawa aku ziarah ke makom ini, ke wadah habib ini, ke wadah guru ini, datu itu. Inya ingat sampai kaganal, inya ingat. Itu jadi keberkahan tersendiri gasan kita.
mun kita cangkal mendidik inya mulai lagi halus, kita juga nyamannya ganal kena, inya ganal kena, inya tuha kena, kita tuh kena nyaman. Semuanya dengan berkat kesungguhan kita mendidik mulai lagi halus. Bahkan orang-orang mailangi orang wali itu disebutkan wajahnya akan tambah bercahaya. Maitihi nisannya orang wali itu maulah wajahnya tambah bercahaya. Ulun kan ingat bahasa Arabnya itu sama kalam Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas, sahib keramat Empang Bogor. Ya Habib min dzurriyyati Habib. Nah, Habib termasuk keturunan beliau, keturunan sahib keramat Empang Bogor, seorang wali yang kewaliannya luar biasa dikenal di mana-mana. Bahkan banyak beliau bisi karamat, jin-jin tunduk kepada beliau. Bahkan pernah diceritakan keramatnya Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas, beliau bisa minjam baju di surga. Minjam baju di surga pian. Kisahnya kan ini kisah terakhir nah pas 15 menit parak. Sedikit. Waktu Sidin masuk di zaman Belanda, Sidin hendak anak Sidin hendak saruan, hendak ke pengantin. Syarifah Nur namanya, anak beliau hendak saruan ke pengantin. Tapi kadada bisi baju harat karena beliau orangnya itu hidup itu sederhana. Sedangkan orang-orang Belanda itu bajunya harat-harat, mewah-mewah nang bisi kurungan burung itu kurungan burung kayak sarakap geus nangkap iwak ada di dalam. Jadi malarak bajunya Belanda kan kayak itu harat-harat bah. Jadi Syarifah Nur berucap wan Abah Sidin Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas, Abi Syarifah nih pengen pergi ke kondangan, tapi Syarifah ndak punya baju yang mewah Bib. Ya Bi, nanti bisa dihina oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang Belanda kalau kita bajunya ndak mewah. Oh tenang, kata Habib Abdullah, nanti tunggu ya, saya masuk kamar dulu. Masuk beliau ke kamar. Ketika beliau masuk ke kamar, ternyata Habib Abdullah masuk ke surga, pamit dengan malaikat Ridwan, minjam baju di surga. Minjam, ku injam halo Ridwanah, membawa ke dunia satu mat. Itu bahasa ulun lah, Sidin dada kayak itu pandir. Karena ulun mengisahkannya kayak itu ada pandirnya. Diambil Sidin baju dari surga. Nah nih Nur, kamu pakai ini ya, pakai. Kamu nanti pergi kondangan pakai baju ini. Inggih Habib. Selesai memakai, turun pada rumah, tulak ke pengantin kada payo. Aturannya kan pengantin nang dituntii orang hendak foto-fotoan pengantin. Ini gigirnya abut melihat Syarifah Nur. Ini binian mana nih? Haratnya, pakaiannya, mewahnya. Maai aja orang Belanda nih. Gigir orang Belanda melihat. Di mana nih manukar sampai betakon-takon, di mana anu jar memesan baju itu. Oh jar Syarifah Nur polos orangnya, langsung dijawab, ini baju hadiah dari abi saya. Abi saya orang hebat, abi saya orang soleh, orang ahli ibadat. Ini baju diberikan abi. Singkat cerita, hari itu pengantin kada payo, bubuhan bini-bini Belanda pun kalah saingan, dapatnya Syarifah Nur. Boleh ke rumah langsung, abi ini baju sebenarnya dari mana? Kata beliau, nak ini baju abi ambil dari surga. Bisa ndak sekalian aja ditinggal aja di dunia bajunya, jangan dipulangkan lagi ke surga. Oh ndak bisa, jar Habib Abdullah, saya sudah janji dengan malaikat Ridwan untuk mengembalikan setelah kamu pulang dari kondangan. Bulik dari kondangan diantar. Bi bisa ndak Bi ditinggal Bi bajunya Bi? Ndak bisa, kata beliau, ndak bisa, bajunya ndak bisa, harus diantar sekarang juga. Ndak bisa. Ayolah Bi, tinggal Bi bajunya. Kata beliau, kalau kamu meninggal baju ini di dunia, nanti di akhirat di sorga kamu ndak bisa makai lagi. Mau kamu di dunia makai tapi di akhirat ndak bisa makai? Oh tidak Bi, saya lebih baik pakaian mewah di akhirat ketimbang di dunia. Di dunia biar saya biasa-biasa saja, tapi di akhirat saya luar biasa. Itulah didikan para habaib. Kita lain, kita ada harapan menang kawaha begemeteun tinggal gitu di dunia. Itu kita ngento lain kelasnya, lain bubuhan habaib lain. Itu karomat beliau.
Jadi kalam-kalam beliau itu luar biasa, mengomentari bagaimana orang ziarah wali, fadilat ziarah wali itu banyak kalam-kalam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Alhamdulillah pian saban malam Jumat duduk di salah satu dzurriyyatnya beliau. Syukur alhamdulillah, ini hadiah yang terbesar gasan pian. Jaga, pelihara baik-baik, istiqomahlah nuntut ilmu di sini. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf dunia akhirat lan pian-pian barataan. Demikian hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jazah. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita.